Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tama marilah kita untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan proses perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah tes dan pengukuran, Bapak Muhammad Zazali SPD MPD. Baik, tujuan kami membuat video ini yaitu untuk melakukan presentasi terkait materi dari mata kuliah tes dan pengukuran. Adapun materi kami yaitu materi kelompok 3. Judul materinya pengelolaan analisis data dan laporan hasil tes dan pengukuran. Sebelum memasuki proses presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya mahasiswa atas nama Muhammad Fauzi Mustari dengan NIM 2303 0150 1190 dari kelas PJKRH. Baik, untuk rekan-rekan saya akan memperkenalkan diri masing-masing. Selanjutnya materi dari kelompok kami akan dibawakan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan materi pertama. Ada 3 pengertian yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu tes. Tes adalah alat atau prosedur sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kemampuan fisik atau keterampilan melalui observasi dan pertanyaan. Yang kedua yaitu pengukuran. Pengukuran adalah proses kuantitatif yang menggunakan alat atau teknik tertentu untuk mengumpulkan informasi secara akurat dan objektif. Misalnya, dalam mengukur kecepatan itu kita memerlukan stopwatch, baik berupa HP maupun jam. Dan dalam mengukur ketinggian, kita juga memerlukan stadiometer atau statometer. Baik, yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi adalah proses menilai dan menentukan pengukuran untuk melihat sejauh mana tujuan telah tercapai, yang dilakukan secara sistematis dan objektif agar sebagai dasar untuk mengambil keputusan baik dari pelatihan atau pendidikan keolahragaan. Baik, saya serahkan kepada moderator. Jenis-jenis tes dalam olahraga. Salah satunya tes kebugaran jasmani. Contohnya seperti push up, sit up, dan vertical jump. Tes kebugaran jasmani ini bertujuan untuk mengukur kemampuan fisik dasar seseorang seperti kekuatan, daya tahan, kecepatan, dan kelenturan. Hasilnya digunakan untuk mengetahui tingkat kebugaran serta melakukan perencanaan untuk latihan yang tepat. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu tes keterampilan spesifik. Tes ini dirancang untuk mengukur keterampilan teknik dalam cabang olahraga tertentu, seperti dribbling dalam basket atau passing dalam sepak bola. Tes ini membantu mengevaluasi penguasaan teknik dan efektivitas latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Marif Zahid dengan NIM 230 30 150 1170 dari kelas PJKRH. Dalam video ini saya akan memaparkan atau membawakan bagian materi saya, yaitu tes antropometri. Tes antropometri adalah cabang ilmu yang mempelajari atau mengukur dimensi, komponen, dan faktor fisik seseorang. Ada beberapa contoh tes antropometri yang sering kita jumpai, seperti mengukur berat badan untuk mengetahui massa seseorang, mengukur tinggi badan untuk mengetahui panjang seseorang, dan mengukur lipatan kulit untuk mengetahui kadar fat seseorang. Tes antropometri memiliki banyak manfaat di berbagai bidang, seperti dalam bidang olahraga. Hasil tesnya bisa digunakan para ahli atau pelatih
untuk mengetahui potensi fisik seseorang dan diarahkan ke cabang olahraga yang sesuai. Seperti seseorang yang memiliki postur badan yang tinggi akan cocok di olahraga seperti bola voli atau bola basket, dan seseorang yang memiliki postur badan yang pendek dan berisi akan cocok di olahraga angkat beban. Dalam bidang lain seperti bidang kesehatan, tes antropometri juga memiliki berbagai manfaat seperti mengukur tumbuh kembang seseorang, membantu mengetahui status gizi seseorang, dan mengidentifikasi berbagai macam penyakit akibat gizi. Salah satu ahli di dalam tes antropometri yaitu Kevin Norton mengatakan bahwa antropometri sangat penting karena memberikan kita dasar secara ilmiah untuk memilih, melatih, dan mengembangkan potensi atlet di berbagai cabang olahraga. Beliau juga menekankan bahwa pemahaman tentang tes antropometri sangat berguna karena dapat mengoptimalkan performa dan mencegah risiko cedera. Sekian materi yang saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Daksa dengan NIM 23031515197 dari kelas PJKRH. Dalam video kali ini saya akan membacakan materi saya tentang langkah-langkah analisis data. Yang pertama yaitu menentukan tujuan analisis. Langkah pertama adalah memahami apa yang ingin dicapai dari analisis data. Tujuan ini bisa berupa menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, memprediksi sesuatu, atau memahami pola dalam data. Tujuan yang jelas akan memandu seluruh proses analisis. Yang kedua yaitu mengumpulkan data. Setelah tujuan ditetapkan, data yang relevan perlu dikumpulkan. Data dapat diperoleh melalui survei, wawancara, observasi, sensor, maupun dari database yang sudah ada. Kualitas dan kelengkapan data sangat penting karena memengaruhi hasil analisis. Yang ketiga yaitu membersihkan dan menyiapkan data atau data planning preparation. Data yang diperoleh seringkali mengandung kesalahan atau ketidakaturan seperti nilai kosong, data duplikat, format tidak konsisten. Langkah ini bertujuan menyiapkan data agar layak dianalisis dan tidak menyesatkan hasil. Keempat yaitu eksplorasi data. EDA adalah proses untuk memahami struktur data secara umum. Ini termasuk yang pertama yaitu melihat statistik dasar, mean, median, atau modus. Yang kedua yaitu menemukan pola awal, trend, dan outlier. Yang ketiga yaitu membuat visualisasi sederhana seperti grafik batang, pikar, atau histogram. Baik, itulah materi yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Kalin Pertama, PJKRH 23 dengan NIM 2301502005. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang interpretasi data dan pelaporan. Interpretasi data yaitu hasil pengolahan data dibandingkan dengan norma atau kriteria tertentu untuk menentukan makna atau kesimpulan dari data tersebut. Misalnya, apakah seseorang berada dalam kategori baik, cukup, atau kurang. Pelaporan adalah hasil akhir disusun dalam bentuk laporan yang informatif dan sistematis. Laporan biasanya disajikan dalam bentuk narasi dan tabel, grafik, atau diagram agar mudah dipahami dan digunakan untuk evaluasi dan perencanaan program olahraga. Baik, itulah materi yang telah saya presentasikan. Baik, itulah tadi pemaparan materi pada kelompok kami. Sebelum presentasi kami tutup, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Adapun kesimpulannya yaitu tes, pengukuran, dan evaluasi merupakan komponen penting dalam dunia olahraga yang saling berkaitan. Tes digunakan untuk mengumpulkan informasi. Pengukuran menyajikan data kuantitatif dan objektif, sedangkan evaluasi adalah untuk menilai sejauh mana tujuan kita telah tercapai. Untuk mendukung efektivitasnya
diperlukan proses yang sistematis, mulai dari pengumpulan, pengolahan, interpretasi, hingga pelaporan hasil. Seluruh proses ini berperan penting dalam pengambilan keputusan, perencanaan latihan, dan peningkatan kualitas pembelajaran maupun pembinaan olahraga. Itulah tadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Semoga teman-teman atau viewers yang menonton dapat memahami materi kita pada hari ini. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Dan kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.